Hai semuanya, selamat datang di pameran virtual kelompok 3 kelas 12 IPA 5. Kali ini aku, Ken Nathanael, salah satu anggota kelompok akan mengajak kalian berkeliling melihat pameran virtual ini. Let's go! Karya pertama dari kelompok kami yaitu Mind Map yang mempunyai tema Doodle Art. Berikut adalah karya-karya dari kelompok kami. Yang pertama ada Bernardo Stefano nomor absen 3 dengan judul Little Creatures That Make Life, di mana terdapat berbagai macam bunga yang sangat penting karena menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di bumi ini. Ada karya Felicia nomor 9 dengan judul Awalan, pulau berwarna-warni yang berisi makhluk lucu yang senang meniup gelembung. Dari Gabriel Ando nomor absen 10 dengan judul World of Imagination, berisikan karakter-karakter kecil yang dibuat dengan abstrak berdasarkan imajinasinya. Dengan judul Candy Crush karya Jocelyn Lauriwang nomor 14, terinspirasi dari game mobile Candy Crush di mana elemen dalam game berisikan berbagai makanan manis yang sangat lucu dan menarik. Dengan judul The Beauty of a Mess karya Jonathan Alam nomor absen 16, karya ini agar karakter terlihat sebuah kekacauan, tetapi dari kekacauan itu muncullah suatu keindahan. Dengan judul Cold Wild Doodle dari Ken Nathanael nomor absen 17, karya ini dibuat dengan tangan dingin yang liar di mana kesan abstrak yang muncul dibuat dengan bebas dan liar. Lalu ada Regina Ivana nomor 24 dengan judul Another World, menggambarkan imajinasi atau gambaran seseorang mengenai planet yang ada di luar sana. Lalu dari Rista Valencia nomor 25 dengan judul Dreamland. Karya ini di mana karakter lucu dan penyemangat yang menggambarkan suatu awal usaha harus diawali dengan sebuah niat. Lalu dari Sinta Santoso dengan judul Meraki. Seperti judulnya, karya ini dibuat dengan cinta, kreativitas, dan sepenuh jiwa. Lalu karya yang berjudul Ekstasi, karya Tania Stefani nomor 30, menggambarkan ekstasi atau rasa gembira agar menggambarkan semua karakter itu merasa bahagia. Lalu ada dari Vincentius Gusti Putu nomor 34 dengan judul The Art of Imaginary, menggambarkan gambar yang terinspirasi dari cara membuat sebuah lukisan dengan pemikiran yang kekanak-kanakan. Lalu ada William Hallam nomor 35 dengan judul Fantasyland. Karya ini dibuat dari banyak karakter dari dunia imajinasi yang dibuat dengan bebas dan abstrak. Karya kedua yaitu proyeksi. Berikut adalah karya-karya dari kelompok kami. The Dream of All Men, desain rumah yang diinginkan oleh semua pria di dunia karena terkenal dengan minimalisnya tetapi sangat anggun. Sederhana, desain rumah yang sederhana namun nyaman untuk ditempati. Dream House menggambarkan sebuah rumah impian yang didambakan oleh seorang pemuda. Amerta berarti abadi. Proyeksi rumah ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat abadi selamanya. The Like Home, karya ini memperlihatkan desain rumah yang sangat simpel tetapi disertai dengan berbagai keragaan warna dan properti dari rumah tersebut. Ugahari ialah sederhana, di mana konsep rumah perspektif ini didesain sebagai rumah yang indah namun sederhana. Home menampilkan rumah yang tidak cukup besar dan nyaman untuk ditinggal oleh beberapa orang. The Minimalist adalah sebuah konsep rumah perspektif dengan desain yang modern dan bernuansa minimalis dan elegan. Selesa artinya adalah luas, yang menjadi dasar dalam desain bangunan proyeksi tersebut agar terasa luas. Sore, suasana sore hari di kota saat langit memancarkan berbagai macam warna yang menghasilkan suatu perpaduan yang indah. The layout of semi-modern house terinspirasi dari rumah modern yang ada di pikiran pelukis. Selain itu, pelukis berusaha mendesain rumah yang berkesan elegan. Modern Fall adalah sebuah konsep perspektif dengan desain yang modern bertema sederhana dan elegan. Karya ketiga yaitu desain rancang bangun. Berikut adalah karya-karya dari kelompok kami. The Weirdest Kitchen, sebuah desain dapur yang dimiliki oleh seorang pria yang ternyata tidak bisa memasak sehingga dapur miliknya sungguh amat rapi. Yang kedua ada Minimalis, yaitu rumah dengan taman dan hiasan yang menyejukkan. Ketiga ada Dream House, yaitu desain yang menggambarkan sebuah rumah impian yang didambakan oleh seorang pemuda. The Secession City, karya ini menunjukkan sebuah kota dengan desain yang begitu beragam membuat orang terhenti sejenak ketika melihatnya.
Nostalgia. Nostalgia diambil dari bahasa Yunani yang berarti kepulangan. Pelukis membuat desain rumah ini agar ketika kita sedang terluka atau sakit, lebih baik kita berada di rumah saja. Ranum. Konsep yang dibawakan ialah bahwa nantinya diharapkan desain yang dirancang ini sudah dipersiapkan sangat matang. Apartemen. Menggambarkan sebuah apartemen yang minimalis dan nyaman untuk ditinggal. The Celesta. Rumah ini memiliki jendela yang besar agar pemilik rumah tersebut bisa mendapat cahaya dan hawa udara yang cukup, sehingga serasa berada di surga mereka sendiri. Splow House. Memiliki konsep combine sehingga bekerja dan beristirahat dapat dilakukan dengan nyaman di rumah. Vanilla. Desain rumah minimalis dan modern dengan perpaduan hanya dari beberapa warna sehingga menghasilkan tampilan dan sederhana namun tetap menarik. Young Apprentice Master Bedroom. Gambar ini merupakan gambar dengan perspektif satu titik hilang yang dibuat sesuai apa yang dibayangkan pelukis ruangan, bagaimana yang diinginkan oleh seorang anak kecil. Disnut. Desain kamar yang memiliki jendela yang besar di mana pemilik kamar tersebut bisa melihat keindahan bumi di pagi hari. Karya keempat yaitu aquarelle art. Berikut adalah karya dari kelompok kami. Tiredless menceritakan tentang seorang nelayan yang sedang berusaha mencari ikan untuk keluarganya yang di rumah bahkan hingga sampai malam tiba. Dandelion. Dandelion mungkin rapuh, namun dia akan terus terbang sendirian hingga pengaruh angin itu hilang. Ini adalah makna pemberani. Eternal Flower. Karya ini menggambarkan tentang sebuah bunga indah yang diharapkan bisa hidup abadi dan menghiasi dunia ini. Blooming Sunset menceritakan memori terindah dari seorang gadis sebelum ia memejamkan mata untuk terakhir kalinya, yaitu menikmati indahnya sunset. The Randomness of Nature memperlihatkan sebuah alam di mana sebuah kupu-kupu yang sedang terbang mengelilingi bunga-bunga. Menangkap Angin. Diceritakan bahwa karya ini dibuat dengan penuh sesal karena hasil yang kurang memuaskan. Langit Malam Hari menggambarkan indahnya langit ketika malam hari dipadu dengan warna awan yang cukup unik. Calm Sunsets, lukisan ini menangkap momen di mana sebuah keluarga burung yang sedang menikmati momen matahari terbenam yang memberikan mereka suasana hangat dan tenang. Fairy Village. Lukisan ini menunjukkan keindahan kampung halaman yang dirindukan oleh sang pelukis. Neverland, sebuah tempat tersembunyi di mana orang yang menemukannya akan merasakan keindahan dan ketenangan. The Moon Rabbit, pelukis menggambarkan sepasang kelinci yang seperti mencerminkan dua orang yang saling mencintai dan berada di tempat terpencil yaitu bulan. Starry Night, lukisan ini menangkap momen ketika sebuah gunung bersinar di saat bulan purnama. Ini adalah karya-karya lukisan media 3 dimensi. Eternal Tree menggambarkan pohon beringin yang berdiri sendirian dekat pantai selama 600 tahun. Sakura terinspirasi dari bunga yang menjadi ciri khas salah satu negara Asia Timur. Hidden Island, keadaan pulau tersembunyi di mana kita bisa menikmati keindahan matahari tenggelam di sore hari. Last Fruit, tentang seorang ibu rumah tangga sibuk yang selalu menyiapkan sarapan buah-buahan untuk anaknya di meja makan. The Red Sky, menggambarkan langit di sore hari yang seakan terlihat seperti berlumuran darah, sertai burung yang terbang. Niskala, keabstrakan muncul di mana setiap sisi memiliki niskala yang berbeda-beda. The New Brand diambil dari kutipan sepatu yang indah akan bawamu ke tempat yang indah pula dan menampilkan pola yang unik. Among Us, menyampaikan bahwa kita harus bisa belajar setia kepada orang yang telah melindungi kita. Aurora, pancaran cahaya yang jarang ditemukan namun indah untuk dipandang. Carousel, sebuah permainan yang terdiri dari patung hewan dan benda lain, dihias, dapat ditunggangi, serta bergerak memutar. Best Friend Forever, terinspirasi dari lagu sepatu yang memiliki lirik bahwa seorang sahabat akan terus berjalan bersama bagaikan sepatu.
Girl Under the Rain. Seorang gadis sendirian yang berusaha melindungi diri dari dinginnya air hujan menggunakan payung hitamnya. Karya terakhir berupa lukisan pada media kanvas. Berikut adalah karya-karya dari kelompok kami. Imitation of Heaven. Karya ini menceritakan tentang kehidupan di hutan Indonesia yang sangat indah dan menenangkan hingga bisa disebut sebagai surga yang ada di bumi. Timur. Menggambarkan salah satu pemandangan indah yang cukup populer dan hanya dapat ditemukan di bagian timur Indonesia. Blue Sea. Menggambarkan sebuah pantai yang sangat indah dan laut yang sangat biru yang dapat menenangkan perasaan orang-orang. Lavender Blue, Dili-dili, Lavender Peach. Menggambarkan taman bunga lavender di tengah langit biru yang cerah. Lavender melambangkan pertumbuhan dan keanggunan wanita. The Hidden Beauty of Indonesia. Menggambarkan suatu kecerikasan dari negara Indonesia, yaitu seperti gambar candi dan petani. Ice Blue. Konsep karya ini menggambarkan burung cendrawasih memiliki ciri khas tersendiri yang indah dan jarang ditemukan seperti ice blue. Gajah di bawah bulan. Menceritakan seekor gajah yang tidak mempunyai tempat tinggal sehingga ia harus berjalan mencari tempat lain lagi. The Dawn of Wildlife. Lukisan ini menggambarkan bagaimana indahnya pemandangan alam ketika matahari terbit. Mount Bromo. Lukisan ini menunjukkan keindahan tempat wisata Gunung Bromo. Woman in Byzantium. Byzantium sebuah ton gelap dari warna ungu, di mana warna tersebut dikenakan dan mendominasi hampir keseluruhan lukisan ini. Into the Sunset. Lukisan ini terinspirasi dari pemandangan sore yang dilihat pelukis saat sedang pergi ke Malang. Aurora in Neverland. Menceritakan sebuah peristiwa yang bernama The Shining Aurora di pulau yang bernama Neverland.